Pemirsa, Partai Perindo hari ini memperingati ulang tahun ke-7. Dalam pidato kebangsaannya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meminta seluruh kader partai punya komitmen bersama dan selalu bekerja keras mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di acara ulang tahun ini, Partai Perindo mendeklarasikan lahirnya konvensi rakyat berbasis digital untuk memilih anggota legislatif tingkat pusat maupun daerah. Konvensi rakyat berbasis digital bertujuan membersihkan pemilihan anggota parlemen dari praktek transaksional dan eksklusif. Pembangunan bangsa dan kesejahteraan bagi rakyat, akan saya mewakili seluruh kader dan pimpinan Partai Perindo untuk mendeklarasikan pada hari ini lahirnya konvensi rakyat untuk memilih calon anggota legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tahun 2024. Konvensi rakyat ini lahir dari gagasan yang membangun ekosistem politik berbasis digital dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi yang memberi kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih calon wakil-wakil mereka di parlemen. Konvensi rakyat ini memberi ruang partisipasi yang sama dan inklusif dalam berpolitik sebagai dasar untuk membangun kelembagaan partai sehingga proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dapat berjalan transparan dan merupakan wujud aspirasi rakyat murni yang jauh dari praktek transaksional dan eksklusivitas. Dan pemirsa, untuk membahas terkait apa itu konvensi rakyat dan e-demokrasi yang diusung Partai Perindo, sudah bergabung bersama kami di studio Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Selamat malam, Mas Herbud. Malam, Mbak Nisa. Baik, Mas, langsung saja hari ini Perindo mendeklarasikan lahirnya konvensi rakyat. Apa sebenarnya tujuannya? Iya, seperti kita dengarkan tadi pidato kebangsaan dari Ketua Umum Partai Perindo, bahwa konvensi rakyat ini bertujuan untuk menjaring calon-calon anggota legislatif yang akan diusung oleh Partai Perindo, mulai dari tingkat bawah, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, sampai DPR RI. Kita memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang memiliki keinginan untuk maju menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan anggota legislatif di pemilu 2024 yang akan datang. Artinya apa? Di sini komitmen Partai Perindo ingin membuka ruang, memberikan kesempatan menjadi partai terbuka. Penekanan Ketua Umum adalah Perindo adalah partai inklusif, bukan partai eksklusif. Artinya kita tidak mau ke depan proses ini tidak berjalan dengan baik. Artinya kita berharap dari konvensi rakyat ini lahir, kemudian terpilih, terseleksi para calon-calon yang memiliki kompetensi, lalu kemudian calon-calon yang memang memiliki cita-cita bersama, seperti yang kita tahu bahwa Partai Perindo memiliki cita-cita Indonesia bangkit, Indonesia sejahtera. Nah, ada 3 tahapan nanti yang akan kami lakukan di dalam proses konvensi rakyat ini. Ada tahapan prakonvensi, ada tahapan konvensi, dan finalisasi. Nah, di dalam itu kita akan menggunakan satu teknologi informasi yang kemudian ini juga menjadi barometer bagi partai politik di Indonesia. Perindo mendorong, lalu kemudian kita menggunakan, memanfaatkan digital demokrasi di dalam hal ini, e-demokrasi. Nah, proses-prosesnya itu nanti menggunakan ekosistem teknologi informasi. Artinya apa? Masyarakat bisa mencalonkan diri secara pribadi, bisa juga kemudian dicalonkan oleh kelompok masyarakat atau masyarakat secara luas, dan itu semua nanti kita akan sediakan melalui kanal di websitenya Partai Perindo, seperti itu. Baik, jadi nanti seleksinya akan melalui online ya? Ya, artinya apa? Memang hari ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian perkembangan demokrasi digital, kita tahu bahwa ruang
dan waktu itu memang betul-betul ya, artinya masyarakat pemilih konstituen dengan partai politik ini tidak ada sekat ya, artinya begitu terbuka, dan kita ingin sebagai barometer di mana demokrasi ini menjadi suatu alat yang kemudian kita gunakan ya untuk mematahkan sekat-sekat itu. Artinya memang betul-betul Partai Perindo menggunakan teknologi informasi untuk merekrut tadi calon-calon yang nanti akan mengikuti proses melalui konvensi rakyat yang digagas oleh Partai Perindo. Baik, jadi ini memang ada perbedaan yang cukup nyata antara kaderisasi yang biasa dilakukan oleh parpol politik dengan konvensi rakyat yang dilakukan oleh Partai Perindo. Ya, ini adalah gagasan besar bahwa Partai Perindo ke depan ya, dalam 2 tahun ke depan begitu mempersiapkan diri gitu ya. Kita ingin bahwa seluruh komponen masyarakat, seluruh elemen, kita tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras. Kita membuka ruang bagi komponen-komponen masyarakat maupun personal-personal dari berbagai macam kalangan. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum, silakan pekerja seni, artis, profesional, guru, kemudian pekerja profesi-profesi apapun termasuk ibu-ibu rumah tangga, generasi milenial, silakan kita buka ruang itu untuk mengajukan diri kemudian berproses melalui konvensi rakyat yang digelar oleh Partai Perindo ini. Baik, kemudian untuk terkait konvensi rakyat berbasis digital atau e-demokrasi. Jadi nanti mekanisme atau caranya seperti apa nih, Mas? Apakah yang memang tertarik mengikuti konvensi rakyat cukup akses ke websitenya Perindo, kemudian menuliskan atau mengajukan persyaratannya atau bagaimana? Iya, nanti desain besarnya ini kita sudah siapkan ya. Artinya mulai dari pengajuan pencalonan nanti kita sudah siapkan kanalnya melalui websitenya Partai Perindo. Lalu kemudian nanti proses itu juga akan mengikuti e-voting. Jadi nanti seluruh anggota Partai Perindo dari masing-masing daerah pemilihan itu bisa memberikan suara mereka untuk calon yang nanti mereka akan usung. Jadi nanti kita secara teknis kita akan membuat satu mekanisme di mana setiap calon-calon nanti yang akan diusung di DPRD kabupaten, DPRD kota, provinsi maupun DPR RI itu ada syarat-syarat yang nanti didukung oleh komponen-komponen masyarakat atau elemen-elemen masyarakat baik secara personal maupun kalau memberikan suara melalui e-voting itu pasti secara personal ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana mereka ini bisa mencalonkan diri secara pribadi maupun mereka didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kita memberikan ruang yang luas, terbuka ya kepada seluruh komponen masyarakat, mereka untuk bersama-sama memperjuangkan Indonesia sejahtera sesuai dengan cita-cita yang memang menjadi visi utama daripada Partai Perindo untuk bagaimana masyarakat kita ini memiliki satu tujuan dan cita-cita bersama. Baik, ini jadi adalah konsepnya seperti borderless demokrasi, tidak lagi orang di kota-kotakan, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi wakil rakyat ya, Mas Herbert ya? Ya betul, karena kita tahu ya banyak orang memiliki kemampuan, kapasitas, lalu kemudian memiliki cita-cita untuk menjadi anggota dewan, berjuang melalui jalur partai politik. Tapi karena memang mekanismenya misalnya begitu mendekati pencalonan barulah kemudian dibuka ruang itu. Nah akhirnya kita tidak memiliki waktu untuk mempelajari track record seseorang, kemudian apakah yang bersangkutan ini memiliki kemampuan sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah makanya kita siapkan sekarang ya di momentum 7 tahun Partai Perindo, Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa kita ingin 2 tahun ke depan ya melalui 3 tahapan tadi, harapan kita betul-betul terseleksi orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki perjuangan bersama tadi saya sampaikan untuk menjadikan
Partai Perindo ini sebagai kendaraan kita untuk membangun Indonesia sejahtera ke depan. Baik, jadi konvensi rakyat ini juga membuka peluang bagi seluruh masyarakat apapun latar belakangnya yang memiliki cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai wakil rakyat. Baik. Ya Mas Heri Budianto. Ada satu hal yang mungkin kita perlu garis bawahi, bahwa dengan e-demokrasi proses itu kan terpantau, terbuka, dan masyarakat bisa melihat, mengikuti, bahkan mengawal proses ini. Nah, disitulah kekuatan daripada demokrasi digital, di mana basis teknologi itu yang kita ikuti, lalu kemudian ini menjadi satu kekuatan, di mana transparansi, kemudian kita tadi disampaikan oleh Ketua Umum membuang sekat, lalu kemudian kita meminimalisir, bahkan menolak adanya transaksional. Nah, sehingga pada demokrasi digital ini betul-betul menjadi satu alat bagi kita untuk kemudian menjalankan proses ini di Partai Perindo dengan baik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat, mengikuti, mengawal, lalu kemudian bersama-sama kita untuk mencapai cita-cita Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik telah